Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 Public Relations akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang peran public relations dalam memulihkan reputasi. Studi kasusnya manajemen PT Kereta Komuter Indonesia pasca perubahan sistem e-tiketing. PT Kereta Komuter Indonesia mengalami krisis saat adanya perubahan sistem e-tiketing yang diberlakukan di jalur kereta komuter Jabodetabek. Yang saat itu krisis ini juga disudutkan secara langsung oleh media, di mana memang PT Kereta Komuter Indonesia ini sangat dirugikan untuk itu, yang membuat persepsi masyarakat juga cenderung negatif terhadap PT KCI ini. Sebelumnya PT KCI mempunyai penghargaan di bidang kehumasan, yaitu pada tahun 2017 meraih Best Communicators, dan karena hal ini, krisis ini menyebabkan reputasinya menjadi negatif gitu ya, dimana setelah mendapatkan penghargaan harusnya reputasinya dipertahankan. Untuk itu, ini tugas dari seorang public relations untuk memperbaiki reputasi dari PT KCI. Dan dalam penelitian kali ini, kita menggunakan teori komunikasi, di mana teori komunikasi ini memberikan pandangan bahwa segala informasi yang diberikan oleh komunikators harusnya diterima dengan baik informasinya oleh komunikan atau dapat dipahami maksud dan tujuannya. Selain itu juga kami menggunakan teori public relations yang di dalamnya ada 4 hal penting, yaitu pertama expertise cyber, yang kedua problem solving process, yang ketiga communicator facilitator, dan yang keempat adalah technician communicator. Kemudian saya akan menjelaskan untuk poin berikutnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PT KCI ini sempat mengalami krisis. Krisis yang dialami PT KCI ini dimulai pada tanggal 21 Juli 2018, di mana PT ini menggagaskan sebuah tujuan ya untuk mengembangkan perubahan sistem e-tiketing. Namun perubahan sistem dari e-tiketing ini justru membuat antrian yang panjang untuk proses tap in dan tap out. Antrian panjang yang dilakukan di PT stasiun ini juga ditambah lagi disebabkan karena sedikitnya gate yang berfungsi di PT KCI, di stasiun PT KCI tersebut, sehingga menyebabkan antrian yang semakin panjang. Nah, atas ketidaknyamanan para pengguna komuter lain ini, akhirnya PT KCI itu merespons tanggapan dari para pengguna komuter lain, yaitu berupa permohonan maaf yang disampaikan oleh VP Korpkom Ibu Eva Khairunisa dari PT KCI. Kemudian penjelasan juga disampaikan oleh petugas stasiun, di mana sebenarnya perubahan dari sistem e-tiketing ini itu bermaksud baik, yang sebenarnya bertujuan untuk menghilangkan kartu KMT yang berseri 1001 itu karena akan diganti oleh kartu baru yang menggunakan chip yang berkualitas lebih baik, dimana untuk meningkatkan keamanan dan juga integrasi mode untuk para pengguna komuter lain. Hanya saja pada praktiknya PT KCI itu kurang dalam mitigasi dan juga sosialisasinya pada pengguna komuter lain. Berdasarkan wawancara dengan manajer corporate communication Adli Hakim Nasution, kris merupakan sistem e-tiketing masuk dalam semua karakteristik, di mana kris merupakan perubahan sistem peristiwa yang spesifik karena sumber krisis tersebut muncul karena kurangnya mitigasi waktu dan sosialisasi yang dilakukan perusahaan kepada pengguna KRL. Krisis tidak dapat dihindari karena krisis yang terjadi di PT KCI merupakan peristiwa yang tidak diharapkan, dan krisis ini menjadi perbincangan para publik, terutama pengguna KRL yang merasa dirugikan dalam hal waktu. Krisis merupakan ketidakpastian informasi. Dalam hal ini menimbulkan isu yang mengaitkan krisis yang terjadi dengan isu yang tidak sebenarnya terjadi, seperti yang diungkapkan oleh manajer Korpom, yakni orang bertanya-tanya apa upaya KCI ini untuk supaya orang tidak pakai kartu bank, pakai KMT aja. Itu juga harus isu yang kita clearkan waktu itu.
Dari waktu itu, isu yang menimpa perusahaan terus lain-lain, ya isunya dari isu pecah kongsi sama Telkom yang sama-sama perusahaan BUMN. Itu masih ada terus tuh sampai sebulan sejak HMM kejadian upgrade sistem ucap hasil, yaitu ucap manajer Korkom. Krisis menimbulkan kepanikan dan keterkejutan. Hal ini tentunya membuat para pengguna KRL menjadi panik karena merasakan dampak dari perubahan sistem tersebut dengan mengantri panjang untuk membeli tiket kertas. Relation juga memiliki peran dalam suatu perusahaan. Peranan praktisi PR menurut Dozier and Broom dalam bukunya yang berjudul Rosedi Ruslan pada tahun 2010 dibedakan menjadi dua peranan, yaitu peranan managerial atau communication manager role dan peranan teknis atau communication technician role. Peranan managerial dapat diuraikan menjadi tiga bagian, yaitu 1. Expert Procedure Facilitator, Problem Solving Process Facilitator, and Communication Facilitator. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu Expert Procedure Communication. Dalam hal ini, PR berperan sebagai penasihat bagi pemimpin perusahaan, yaitu berupa masukan atau pertimbangan, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam membuat keputusan seperti memberi himbauan agar informasi tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi semuanya bersifat transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi dari pihak pimpinan maupun dari pihak public relation. Kemudian lanjut ke bidang yang kedua, yaitu Problem Solving Process Facilitator. Peran PR sangat penting sebagai fasilitator ketika PT KCI menyelesaikan sebuah krisis. Nah, jadi e-ticketing ini memang beberapa orang atau beberapa masyarakat itu merasa culture shock karena di awalnya itu mereka menggunakan tiket kertas sebagai mayoritas penjualan tiketing dalam dunia perkeretaan Indonesia. Nah, tetapi karena ditambahnya dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, Kereta Komuter Indonesia atau KCI niatnya adalah untuk makin memodernisasikan sistem pertiketan dalam dunia kereta api di Indonesia. Yap, selanjutnya di poin ketiga itu ada Communicator Facilitator. Apa sih maksud dari istilah ini? Maksudnya adalah bahwa PR sendiri memiliki peran sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan dengan media maupun pengguna KRL. Di mana dalam hal ini seorang PR harus bisa menjadi penengah antara perusahaan dan juga media. Di mana seorang PR itu harus bisa memberikan informasi yang akurat sesuai dengan hasil wawancara media dan juga penulis dari harian nasional. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Dian pada tanggal 21 November 2018, di mana ia mengatakan bahwa PT KCI sendiri telah memberikan informasi yang akurat kepada pihak media, tidak hanya ketika krisis perusahaan, namun juga PT KCI sering mengundang awak media dalam berbagai acara. Namun hal yang sangat disayangkan ketika hal tersebut berbeda dari sisi pengguna, di mana salah satu contohnya yaitu Hamas yang merupakan admin dari komunitas komuter UNJ sendiri. Ketika ditanya tentang perubahan sistem e-ticketing, beliau mengatakan bahwa dia sendiri tidak mendapatkan informasi secara langsung dari PR PT Kereta Komuter Indonesia. Sehingga dari case tersebut bisa disimpulkan bahwa peran PR di sini telah mencukupi kewajibannya sebagai jembatan komunikasi yang baik antara perusahaan dan juga media. Namun sayangnya dari sisi pengguna, menurut mereka seorang PR tersebut itu belum bisa mencukupi kewajibannya sebagai pemberi informasi, di mana mereka mendapatkan informasi terhadap perubahan sistem e-ticketing tersebut dari komunitas lainnya. Dan selanjutnya di poin keempat ada Technician Communicator. Apa sih maksud dari istilah ini? Maksudnya adalah bahwa PR sendiri bisa dikatakan sebagai pelaksana teknis komunikasi yang menyediakan layanan teknis berupa layanan yang membuka akses informasi tentang krisis apa saja sih yang sedang terjadi saat itu.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa akses informasi yang diberikan kepada pihak media jauh lebih luas dan lebih terbuka ketimbang akses informasi yang diberikan kepada publik. Nah, hal ini juga disebabkan karena media sendiri sangat mempengaruhi reputasi perusahaan, apalagi dalam bidang pemberitaannya. Untuk itu, dengan dibukanya akses informasi yang lebih luas kepada awak media, diharapkan media sendiri dapat membantu perusahaan dalam memberikan informasi kepada pengguna KRL dengan kata-kata yang lebih mudah dimengerti. Selain itu juga, pemberitaan-pemberitaan yang sebelumnya negatif nih yang diberikan oleh media dapat berubah menjadi lebih positif dengan adanya peran PR yang telah terbuka dalam membuka akses kepada pihak media sendiri. Baik, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, Public Relation PT Kereta Komuter Indonesia telah melakukan perannya dengan baik dalam memulihkan reputasi perusahaan akibat krisis yang disebabkan oleh perubahan sistem etiketing. Meskipun krisis yang dihadapi ini telah menimbulkan konflik dan juga kepanikan berupa isu yang baru, akan tetapi PR PT Kereta Komuter Indonesia telah memberikan respon yang cepat dan juga memberikan konfirmasi yang akurat pada media, serta dalam hal pengambilan keputusannya harus bekerja dengan cepat dalam menanggulangi krisis tersebut. Selain itu juga, PR PT Kereta Komuter Indonesia juga mampu memberikan kebijakan dalam mengatasi krisis tersebut, serta harus menjadi leader dan jembatan antara perusahaan dengan publik dalam menanggulangi krisis tersebut. Jadi meskipun manajemen krisis operasional perusahaan masih dalam proses pengembangan, akan tetapi kegiatan positif yang dilakukan oleh PR PT Kereta Komuter Indonesia telah berhasil memulihkan reputasi perusahaan, terutama dalam hal pemberitaan menjadi positif kembali.